Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Media Tema Bahasa, channel yang membahas tentang informasi terkait apostel, legalisasi dokumen, dan perjemahan dokumen. Oke, di sini saya akan memberikan sebuah tutorial atau tips bagaimana caranya melegalisasi dokumen ijazah buat ke negara Taiwan. Ya, jadi teman-teman harus dipersiapkan terlebih dahulu untuk dokumennya. Kemudian teman-teman cek nama pejabat yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM-nya yang tercantum di dokumen ijazah teman-teman. Baik, kita langsung mulai saja. Seperti biasa, saya asumsikan teman-teman sudah memiliki akun di halaman Apostel ya. Dan kita kunjungi situs Apostel yaitu apostel.ahu.go.id. Jadi kita udah masuk tampilan seperti ini, kita langsung saja ya. Untuk pertama kali meng-apply dokumen, maka teman-teman bisa klik buat halaman di sini. Kemudian masuk ke section, buat permohonan. Nah, untuk ijazah berarti masuk ke dokumen pendidikan. Kemudian di sini negara Taiwan, karena memang ditujukan ke negara Taiwan, maka akan muncul otomatis legalisasi ya, karena memang Taiwan masih menganut sistem legalisasi dokumen ya, bukan sistem apostel. Jadi otomatis ini akan, mengarah atau diarahkan ke tombol legalisasi. Kemudian kita klik teman-teman. Nah, karena saya ingin melegalisasi dokumen punya orang, artinya saya dikuasakan oleh orang lain untuk melegalisasi dokumen ke Taiwan, maka di sini saya pilih orang lain. Nah, kemudian di sini seperti biasa, kita harus buat surat kuasa, yang mana pemohon mewakilkan kepada kita itu harus membuat surat kuasa yang diserahkan kepada kita, kemudian di-upload di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, ini kita upload surat kuasanya. Kemudian jika sudah diupload, maka kita upload KTP dari pemberi kuasa atau pemohon. Ya, udah. Kemudian ini diupload kembali KTP kita yang diberi kuasa oleh orang lain. Oke, bagian ini sudah diupload semua ya. Jadi upload surat kuasa sudah, kemudian KTP penerima kuasa sudah, identitas pemohon sudah. Kemudian di sini tulis nama lengkap pemohon teman-teman, bukan nama lengkap yang diberi kuasa. Karena otomatis nama kita yang mempunyai akun ini akan otomatis tertulis, artinya terinput datanya di sini. Jadi di sini khusus pengisian data daripada pemohon yang memberikan kuasa kepada kita. Kita tulis namanya ya, sesuai KTP atau di surat kuasa. Kemudian masukkan email kita ya, yang terdaftar di akun. Kemudian kita masukkan nomor kita. Setelah itu jenis kelamin kita klik laki-laki. Kemudian identitas pemohon kita kopikan dari KTP atau dari surat kuasa. Kemudian tempat lahir, sesuai KTP juga. Kemudian tanggal, disesuaikan dengan KTP juga. Oke, kemudian negara kita pilih Indonesia, karena masih bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian alamat rumah diisi sesuai KTP. Kemudian RT RW, seperti biasa, diisikan sesuai KTP kembali. Kemudian kelurahan, diisikan sesuai KTP. Nah, setelah semua data lengkap di bagian data pemohon, maka kita berpindah kepada section data dokumen. Nah, di sini teman-teman harus mengerti ya, bahwasanya dokumen yang kita apply itu termasuk dokumen apa, dokumen elektronik apa, dokumen konvensional. Karena berhubung ijazah yang kita dapatkan itu berbentuk fisik, maka disebut konvensional. Kita pilih dokumen konvensional. Kemudian di sini jenis dokumennya adalah dokumen pendidikan. Nama dokumen, fotokopi ijazah. Karena memang yang di-upload itu merupakan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir oleh kampus, teman-teman ya. Jadi kita ketikkan fotokopi ijazah. Terkecuali ijazah asli, maka diketikkan hanya ijazah saja. Atau terjemahan ijazah, kita tuliskan terjemahan ijazah, seperti itu. Jadi ini termasuk dokumen konvensional, kemudian jenis dokumennya itu dokumen pendidikan, dan nama dokumen kita ketikkan fotokopi ijazah. Kemudian di sini jumlah dokumen yang ingin kita cetak yaitu satu, karena nanti berbentuk stiker ya kalau untuk legalisasi. Kita ketikkan satu, kemudian kita upload dokumen yang akan kita apply. Oke, sudah. Kemudian ini nomor dokumen, nama yang tertera, tanggal dokumen itu diisi sesuai data yang tercantum di dalam dokumen tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita beralih ke section data pejabat ya. Nah, di sini harus hati-hati kita dalam memasukkan data, karena jika salah nanti akan ditolak oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Untuk nama pejabat, teman-teman, jika terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, maka dia akan otomatis keluar ya ketika kita menuliskan nama tersebut ya, maka itu akan otomatis keluar. Begitu juga dengan nama jabatan juga akan otomatis keluar setelah kita klik atau memposisikan pointer kita di kolom ini ya. Berhubung ini belum terdaftar, maka kita harus minta spesimen kepada pejabat terkait atau dokumen tersebut dinotariskan untuk mendapatkan spesimen baru dari pejabat yang sudah terdaftar. Berhubung ini sudah ada spesimen dari pejabat terkait, yaitu rektor atau dekan, maka langsung kita apply ya spesimen tersebut di database Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita ketikkan di sini nama pejabatnya. Nah, apabila belum terdaftar, ini akan tertulis daftarkan nama pejabat publik. Nah, kita ketik ya sesuai dengan pejabat. Yang penting kita sudah mengetikkan sesuai dengan nama yang tertera di sebuah dokumen tersebut. Ya, kita ketikkan. Kemudian jabatannya kita isikan di sini sesuai dengan yang tercantum di dokumen tersebut, yaitu Wakil Direktur Bidang Akademik. Kita klikkan di sini. Kemudian instansinya ini kita bisa sesuaikan juga yang tertera di dokumen tersebut ya, begitu teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian cetak stiker, di sini kita misalkan ingin mencetak dokumen di mana ya, itu terserah teman-teman. Yang jelas, yang penting bisa terjangkau untuk pengambilan dokumennya. Kalau kami karena di Bekasi, maka disesuaikan dengan daerah terdekat. Nah, setelah semuanya oke, kita klik tambah permohonan. Nah, kemudian, setelah itu maka akan muncul di daftar seperti ini, di bawahnya teman-teman. Setelah itu baru kita klik lagi simpan dan lanjutkan. Oke, di sini, terdapat section mengecek kembali data yang telah tadi kita input teman-teman. Ini di sini section preview pendaftaran permohonan legalisasi. Kita cek apakah memang sudah terdata dengan baik untuk inputannya ya. Nama, kemudian negara tujuan, nama pemohon, KTP apakah sudah, kemudian surat kuasa dicek kembali KTP ini. Baik, setelah itu, setelah semuanya kita review atau dicek ulang udah oke, nah kita klik submit permohonan. Kita centang di sini teman-teman, saya mengerti dan setuju, kemudian klik saya mengerti. Nah, kemudian ini ada konfirmasi, apakah Anda yakin ingin mensubmit? Jawabannya ya, submit. Nah, oke, berhubung tadi nama pejabatnya belum terdaftar, maka akan muncul notifikasi seperti ini, teman-teman. Ini nggak jadi masalah karena nantinya kita akan meng-apply lagi, meng-upload ulang, melengkapi data spesimen dari pejabat terkait. Oke, kita klik saya mengerti. Di sini sudah masuk ke daftar permohonan, tapi di sini statusnya ya menunggu spesimen terbaru. Artinya kita harus meng-apply, meng-upload ulang spesimen yang telah diberikan oleh pejabat terkait. Nah, berikut teman-teman cara kita meng-apply spesimen dari pejabat terkait ya. Kita cek statusnya, di sini masih menunggu spesimen terbaru, kemudian kita klik yang tombol gerigi ini, kemudian kita update, klik. Nah, setelah itu kita langsung ke bawah, di sini ada upload ya, upload. Kemudian kita upload spesimen dari pejabat terkait yang sudah tercantum di dokumen tersebut. Ya, kemudian setelah berhasil diupload, kita klik lagi simpan dan lanjutkan. Nah, di sini di preview kembali ya, kita disuruh mengecek kembali dokumennya. Ya, sudah betul. Ya, nah ini sudah masuk teman-teman ya. Spesimen dari pejabat terkait yang tercantum di dokumen tersebut. Kemudian setelah itu kita submit permohonan. Oke, kita klik lagi. Nah, apabila telah berhasil kita mengupload data spesimen, maka ini akan berubah statusnya menjadi menunggu verifikasi. Jadi teman-teman tinggal menunggu beberapa hari ya, sekitar 3 sampai 4 hari kerja. Maka apabila dokumen kita diterima, eee, Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan notifikasi bahwa dokumen kita diterima dan akan berubah menjadi selesai. Dan apabila dokumen kita ditolak, nanti akan ada notifikasi atau beritahu juga ke email dan statusnya berubah menjadi permohonan ditolak. Artinya teman-teman harus membetulkan atau merevisi ulang, meng-apply ulang sebuah dokumen yang akan dilegalisasi tersebut. Oke, kita menunggu nanti ya sekitar 2-3 hari kerja atau 3 sampai 4 hari kerja. Dan ini teman-teman hasil dari stikernya ya sudah keluar dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi saya upload 2 dokumen dan ini sudah keluar keesokan harinya 2 stiker. Oh iya,
Untuk legalisasi itu prosesnya lebih cepat daripada apostel ya. Untuk legalisasi itu sekitar 2 hari kerja teman-teman. Kalau apostel 3 sampai 4 hari kerja. Ya, demikian teman-teman cara melegalisasi dokumen ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir ya untuk keperluan studi di Taiwan. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Jika ada kendala atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.